Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam kondisi yang sehat dan masih bersemangat untuk belajar pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang asy-syaja'ah, yang artinya berani membela kebenaran. Untuk tujuan yang akan dicapai pada kesempatan kali ini dalam materi asy-syaja'ah, yang pertama adalah kalian bisa menganalisis makna syaja'ah, mengidentifikasi dalil-dalil tentang syaja'ah dan isi kandungannya. Nah, untuk yang pertama, kita lihat slide berikutnya. Di sini disajikan ada sabda Nabi Muhammad SAW, "Laisal syadidu bis-sur'ah, innamal syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah yang dinamakan pemberani itu orang yang kuat berbuat, sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika marah." Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini sepadan atau ada persamaan dengan hadis yang Rasulullah bersabda, suatu ketika ada seseorang yang meminta nasihat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah itu menasehatinya dengan satu kalimat, yaitu la tahdab. Ya, artinya adalah jangan marah. Kemudian beliau ulangi nasihat tersebut sebanyak 3 kali. Nah, itu artinya marah itu bukanlah uzur atau alasan yang diperbolehkan oleh syara. Nah, bisa kita marah dampaknya adalah bisa berakibat fatal. Marah itu dapat menyebabkan perkelahian antara teman, perkelahian antara suami dan istri, permusuhan antara saudara, dan lebih fatalnya lagi, marah itu dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam itu akan melenyapkan pahala semua kebaikan yang telah ia lakukan. Ya, seandainya orang tersebut telah melakukan ibadah selama 60 tahun, kemudian dengan sebab marah ia melakukan kekufuran, maka semua pahala ibadah selama 60 tahun itu akan lenyap. Ya. Jika seandainya ia kembali kepada agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, pahala tersebut tidak akan dikembalikan kepadanya. Dan ia harus memulai lagi mengumpulkan pahala-pahala dari awal. Nah, karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersabar, karena balasan bagi orang yang sabar sangatlah besar. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari hadis ini ternyata pahala kesabaran adalah sangat luar biasa. Seorang yang memberani itu adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika dia marah. Lanjutkan lagi tentang artian atau definisi dari syaja'ah. Secara etimologi, syaja'ah berasal dari bahasa Arab syaja'ah, yang artinya berani atau gagah, sedangkan syaja'ah menurut istilah artinya adalah kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Jadi secara sederhana, syaja'ah itu bisa diartikan berani atau gagah, tapi bisa digarisbawahi bahwa berani atau gagah di sini itu bukan berani dalam arti siap menentang siapa saja tanpa memperdulikan apakah dia berada di pihak yang benar maupun salah. Ya, dan bukan pula berani dengan mengikuti hawa nafsu. Tapi berani di sini adalah berani
yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ya, jadi syaja'ah adalah keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak secara gigih dan terpuji. Syaja'ah juga berarti berani yang berlandasan kepada kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Nah, definisi lain dari syaja'ah juga bisa diartikan bahwa syaja'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar dan teguh serta tetap maju saat berhadapan dengan musuh atau sabar dalam menghadapi musibah. Ya, jadi sudah ini keberanian itu adalah keteguhan hati, kuat pendirian untuk membela, mempertahankan kebenaran secara terpuji. Ya, kebenaran yang berlandaskan kebenaran ini dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan ridho Allah. Nah, kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, hawa nafsu, jadi sesuai dengan hadis di awal, ketika marah, ya, hawa nafsu ketika marah adalah bentuk keberanian yang muncul dari hati yang besar dan jiwa yang kuat. Karena tidak semua orang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, terutama tentang gejolak emosi yang ada di dalam hatinya untuk menekan agar hatinya itu bisa dikendalikan, agar emosinya bisa dituangkan dalam bentuk yang baik. Ya, contohnya dengan diam, ya. Lebih baik diam daripada ketika kita marah meluapkan emosi dengan berkata-kata kotor dan bisa juga mengucapkan sumpah serapah yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Kemudian lawan dari sifat syaja'ah adalah jub atau pengecut, atau istilah lainnya adalah penakut. Ya, jadi tadi sifat syaja'ah adalah berani, lawannya adalah jub atau pengecut atau penakut. Ya, pemberani itu adalah orang yang berani membela kebenaran dengan resiko apapun dan takut untuk berbuat yang tidak benar. Ya, sedangkan sebaliknya penakut atau pengecut itu adalah orang yang takut untuk membela kebenaran. Misalnya dia tahu bahwa itu sebuah kebenaran, tapi dia tidak berani mengungkapkan kebenaran. Misalkan saja seorang saksi yang di pengadilan, misalkan disuruh untuk menjadi saksi, ternyata dia tidak mau mengungkapkan kebenaran, padahal aslinya dia tahu bahwa kebenaran itu harus diungkapkan. Dia tahu kebenarannya seperti apa, tapi dia tidak mau mengungkapkan kebenaran tersebut. Predikat memberani itu tidak hanya disandangkan pada pahlawan, ya, yang berjuang di medan perang, tapi predikat pemberani itu juga dapat disandangkan pada orang-orang yang senantiasa menjalankan profesinya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Misalkan seorang dokter yang profesi seorang dokter yang dia itu memegang teguh amanah dan tanggung jawabnya sangat luar biasa untuk menolong pasien. Itu salah satu contohnya, ya. Terus kemudian kita lanjutkan. Nah, ini hadisnya dari hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini dalil syaja'ah dari hadis. Ini redaksinya berbunyi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisan syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, bukanlah yang dinamakan pemberani itu adalah orang yang kuat bergulat, ya. Tapi pemberani itu adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika marah. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Kita lanjut lagi ke dalil berikutnya, yaitu dalil dari Al-Quran. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya adalah janganlah kamu bersikap lemah
Janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah dalam arti bahwa kita itu disuruh untuk jangan menjadi atau mempunyai sikap yang mudah menyerah. Ya, orang-orang yang bersikap lemah itu dalam artian bahwa kita itu diusahakan, diupayakan jangan menjadi orang-orang yang gampang menyerah, gampang putus asa. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang bersikap lemah. Terus kemudian wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati. Ya, jadi ketika sudah lemah tadi, gampang menyerah, gampang putus asa. Nah, ini akan menyebabkan atau akan menimbulkan hati yang bersedih, ya. Hatinya akan sedih karena putus asa, tidak ada semangat dalam dirinya untuk bangkit, untuk maju, gitu ya. Jadi jangan kamu bersedih hati wala tahzanu, ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai sifat yang atau sikap yang bersemangat tinggi atau orang-orang yang tidak gampang menyerah, itu akan terjaga, semangatnya itu akan terjaga, semangatnya itu akan tetap pada posisi yang prima. Nah, ini wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Ya, jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, dikatakan bahwa Allah itu sudah mengatakan bahwa padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang yang beriman, maka ketika derajat kita sudah tinggi dan kita itu orang yang beriman, maka kita tidak boleh bersikap lemah dan tidak boleh bersedih hati. Kita harus tetap bersemangat, mempunyai semangat yang tinggi, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman, ya. Karena derajat kita paling tinggi. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini membahas tentang makna saja. Kemudian dalil-dalil disertai dengan isi kandungan yang sudah saya jelaskan tadi bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah referensi dari apa yang sudah kalian baca di buku dan artikel. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.